السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih Maud alaihissalam di dalam buku Bahtranu bersabda, Allah Ta'ala menghendaki supaya tercipta revolusi yang sempurna di dalam diri kalian, dan Allah Ta'ala menuntut satu kematian dari diri kalian, yang setelah itu Allah Ta'ala akan menghidupkan kalian. Beliau bersabda, segeralah kalian berdamai di antara sama kalian dan maafkanlah kesalahan saudara-saudara kalian, karena jahatlah orang yang tidak mau untuk berdamai dengan saudaranya. Dia akan dipisahkan, karena berarti dia menciptakan perpecahan. Beliau bersabda, kalian tinggalkanlah hawa nafsu dari berbagai sisi, dan meskipun kalian dalam kondisi benar, bersikaplah seperti seolah-olah kalian bersalah, supaya kalian dimaafkan, diampuni. Dari arah pintu kalian dipanggil, ada satu pintu surga, di mana orang-orang yang gemuk dengan dosa tidak akan bisa masuk melaluinya. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Kutipan sabda ini sering disampaikan dalam berbagai pidato, ceramah, daras-daras di hadapan para anggota jemaat. Dan poin seolah-olah ketika bersalah sekalipun, ketika dalam kondisi benar sekalipun, bersikaplah seperti orang salah. Poin ini sering disampaikan oleh para Ahmadi dalam berbagai kesempatan. Bahkan ketika menyampaikan detail permasalahan, ada Ahmadi yang menulis surat kepada saya bahwa, Huzur, kami sudah bersikap seperti itu, namun pihak yang kedua yang berurusan dengan kami tetap saja bersikap zalim kepada kami. Pada khutbah yang lalu, saya telah sampaikan berkenaan dengan Dewan Qadha dan permasalahannya. Kalimat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah beliau masukkan ke dalam ajaran beliau, ini merupakan harapan yang beliau inginkan dari para pengikut beliau, dan itu merupakan penzahiran rintihan hati beliau. Ketika kita membaca sepenuhnya bagian ajaranku dalam buku Bahtranu, kita menjadi merinding
bergetar hati kita. Dan beberapa untayan kalimat tadi sering terngiang di dalam benak kita. Namun meskipun demikian, tetap saja di antara kita ada beberapa orang yang tetap enggan, tetap tidak mau untuk memaafkan atau menjulurkan tangannya untuk memberikan maaf kepada orang lain. Seperti yang saya katakan, bahwa sebagian orang mengatakan bahwa kita sudah berusaha untuk merendahkan diri, kami sudah menerima berbagai syarat untuk berdamai, tapi tetap saja pihak kedua yang berkasus dengan kami malah bersikap zalim, mempertahankan kezalimannya itu. Jika pada kenyataannya memang benar pihak kedua tadi bersikap seperti itu, seperti yang dikatakan tadi, maka kalau begitu serahkan saja urusan tersebut kepada Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud Islam bersabda bahwa orang yang seperti itu akan dipisahkan dari jemaat ini. Dan beliau bersabda, merugilah orang yang bersikap keras kepala dan tidak mau memaafkan orang lain. Jadi orang yang tetap bersikeras, ini merupakan peringatan keras bagi orang yang seperti itu. Mereka seharusnya sadar, di satu sisi, mereka baiat kepada Hadrat Masih Maud Salam dan berikrar, menyampaikan janji bahwa kita tidak akan menciptakan kekacauan, akan terhindar dari hawa nafsu. Sedangkan di sisi lain, dia mengingkari untuk berdamai dengan orang lain. Lantas kalau begitu, berarti itu dia menghindar dari janji baiat, dia tidak memegang janji baiat yang telah dia ikrarkan tadi. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Masih Maud bersabda, jemaat kita hendaknya dia tidak hanya di mulut saja di dalam baiat tadi. Janganlah kalian membuktikan diri sendiri bahwa kalian Ahmadi hanya di mulut saja, melainkan kita harus menjadi orang yang memenuhi tuntutan baiat tadi. Beliau bersabda, kita harus menciptakan revolusi diri. Jangan hanya kalian tidak akan bisa membuat Allah Ta'ala ridho dengan hanya permasalahan saja. Jika tidak ada perubahan dalam diri kalian, maka tidak ada bedanya antara kalian dengan orang gair. Hadrat Masih Maud Salam dengan sangat gamblang bersabda bahwa tanpa memenuhi tuntutan baiat tadi, Allah Ta'ala tidak mungkin akan ridho. Dan untuk membuat Allah Ta'ala ridho, melaksanakan kewajiban kepada hamba Allah Ta'ala dan berdamai dengan mereka adalah penting. Beliau menggambarkan kondisi diri beliau sendiri dan beliau menzahirkan bagaimana betapa lapangnya dada beliau di dalam memaafkan orang lain. Beliau alaihissalam bersabda, aku bersumpah jika ada orang yang ribuan kali mengatakan kepadaku bahwa aku adalah dajjal, pendusta, dan dia berupaya berbagai cara untuk menentangku, tapi dia meminta maaf, dia ingin berdamai denganku, tidak akan terbetik sedikit pun di dalam benakku untuk mengungkit-ungkit lagi apa yang telah dia lakukan dulu kepadaku, bagaimana perlakuan yang telah dia berikan kepadaku. Lalu beliau memberikan nasihat bersabda, nasihatku adalah, ingatlah dua hal. Pertama, takutlah kepada Allah Ta'ala. Kedua, bersikaplah kasih sayang kepada saudara kalian, seperti kalian menyayangi diri kalian sendiri. Apa yang kalian inginkan terjadi pada diri kalian sendiri, itu jugalah yang harus kalian perlakukan bagi orang lain. Dan jika ada orang lain yang telah berbuat salah kepada kalian, maka kita hendaknya memaafkannya, bukannya malah lebih menekannya atau bersikap dengki kepadanya, benci dan sebagainya. Jadi kita setiap saat hendaknya memperhatikan hal tersebut, bahwa pada masa dunia zaman ini, di mana setiap saat di berbagai tempat muncul kekacauan di mana-mana, kita yang mengklaim bahwa kita telah baiat kepada Hadrat Masih Maud salam,
dan kita menganggap bahwa kita sudah masuk ke dalam benteng pertahanan, dan kita bersyukur bahwa Allah Ta'ala telah menyelamatkan kita dari kondisi kefasadan dunia secara umum. Pada hakikatnya, kita akan bisa terjaga, terlindungi ketika setiap saat kita senantiasa menyadari bahwa di dalam urusan yang jaiz, yang kita benar sekalipun, ketika kita berurusan dengan orang lain, berkasus dengan orang lain, kita harus bersikap lembut dan berpegang teguhlah kepada perdamaian. Jika tidak kita amalkan seperti itu, berarti kita hanya di mulut saja baiat kita itu. Dan pendakwaan kita hanya terbatas sampai dakwah saja, klaim saja, ikrar saja bahwa kita telah baiat kepada jemaat Masih Maud Islam dan mendapatkan manfaat. Memang itu ikrar kita, tapi pada hakikatnya tidak seperti itu justru. Kalau kita bertolak belakang dengan itu, manfaat saat itu akan bisa kita dapatkan ketika setiap akhlak yang akhlak-akhlak luhur itu kita perlihatkan dengan segala kemilaunya. Kasih sayang kepada sesama umat manusia, berdamai, itu merupakan akhlak yang sangat ditekankan oleh Masih Maud Salam untuk kita miliki. Dan beliau berkali-kali tekankan hal itu. Jadi, setiap Ahmadi hendaknya memperhatikan hal tersebut. Saya akan, dalam berbagai buku beliau, dalam Malfuzat, beliau telah jelaskan. Di dalam hadis juga dikatakan bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, seorang pegulat yang kuat, yang tangguh, bukanlah pegulat yang dapat menjatuhkan orang lain. Pegulat yang hakiki adalah orang yang ketika dia emosi, dia masih bisa mengontrolnya. Itulah kualitas seorang mukmin. Dia dapat menzahirkan akhlak yang seperti itu. Dalam kondisi emosi, marah, dia tetap mengontrolnya. Dapat menguasai emosinya tadi. Dan seorang kafir tidak akan pernah bisa mengamalkan hal tersebut. Bahkan, hal tersebut bagi orang kafir adalah suatu hal yang mencengangkan. Kita mengetahui riwayat Hadrat Ali, ketika Hadrat Ali berhasil merobohkan musuhnya, dan duduk di atas tubuhnya, dan siap untuk membunuhnya, lalu si musuh tadi malah meludahi Hadrat Ali, lalu Hadrat Ali tinggalkan musuh itu. Si musuh tadi mengatakan, kenapa engkau meninggalkanku dalam kondisi seperti ini? Tidak membunuhku. Beliau bersabda, pertama-tama aku berniat untuk membunuhmu karena engkau adalah musuh Islam. Kita sedang berperang. Sekarang setelah kamu meludahiku, ikut campurlah di dalamnya dengan urusan pribadiku. Aku tidak mau membunuhmu karena urusan pribadi. Yang dicampuri dengan nafsu pribadi. Jadi inilah akhlak yang luhur, yang nampak kepada kita di dalam sejarah, yang telah diperlihatkan oleh para leluhur kita. Ini merupakan kualitas seorang mukmin, yakni dia mengekang hawa nafsu, mengekang emosi, dan siap untuk berdamai. Dan itu tidak akan terfikir oleh seorang kafir. Jadi inilah kualitas mukmin yang diharapkan, yang ingin diciptakan oleh Masih Maud Islam dalam diri kita, supaya dari setiap amalan kita, ajaran Islam yang hakiki dapat dizahirkan. Harus ada ajaran Islam yang hakiki, yakni memaafkan, mengampuni, dan menyebarkan perdamaian. Dalam satu kesempatan, dalam satu majelis, Hadrat Aqdas Masih Maud Salam bersabda, yakni merupakan tafsir dari hadis tersebut, bahwa di dalam jemaat kita tidak diperlukan adanya pegulat yang tangguh. Kami tidak perlu, yakni yang gagah, perkasa, kuat. Kami membutuhkan orang-orang yang memiliki kekuatan, dalam artian berupaya untuk menciptakan revolusi dalam akhlaknya dan dalam tingkatan yang luhur. Dan bukanlah orang pegulat yang tangguh yang dapat memindahkan gunung dari suatu tempat ke tempat lain.
keberanian yang sejati, seorang pemberani yang sejati adalah orang yang berupaya untuk menciptakan perubahan di dalam akhlaknya, yang mampu mengontrol emosinya, memiliki kekuatan untuk mengontrol emosi. Jadi segala kekuatan ini belanjakanlah untuk menciptakan perubahan akhlak, karena inilah yang merupakan kekuatan hakiki dan keberanian. Inilah yang harus kita jadikan tujuan di dalam diri hidup kita. Dalam suatu kesempatan, Hadrat Masih Maud Islam pernah bersabda, aku beranggapan bahwa setiap orang yang meninggalkan akhlak yang buruk, meninggalkan kebiasaan yang buruk, dan mengambil kebiasaan yang baik, meninggalkan kebiasaan buruk, dan mulai menyerap akhlak atau kebiasaan yang baik, beliau bersabda, bagi orang itu merupakan karomah, yakni mukjizat. Jadi, ini merupakan mukjizat bagi orang tersebut. Jadi, perubahan yang terjadi, peraihan akhlak yang baik, bagi dia merupakan karomah. Orang mengatakan betapa hebatnya katanya, mukjizat yang dia dapatkan setelah baiat ini. Jadi setelah baiat, yang merupakan mukjizat tadi adalah memiliki akhlak yang luhur. Misalnya, jika orang yang sangat keras, dia gampang marah, naik pitam, dia tinggalkan akhlak buruk itu, lalu dia mengupayakan kelembutan, memaafkan orang lain, atau dia meninggalkan kekikiran dan menyerap sifat kedermawanan dan lembut, berarti itu merupakan karomah ataupun mukjizat bagi dirinya yang telah dia dapatkan. Dia meninggalkan kemarahan, lalu dia mulai membiasakan untuk memaafkan dan lembut kepada orang lain. Dia meninggalkan kekikiran, lalu dermawan kepada orang lain. Dia meninggalkan kedengkian dan mulai mencintai orang lain. Berarti itu merupakan karomah, yakni mukjizat. Ini merupakan revolusi dalam diri kalian. Beliau bersabda, begitu juga jika kalian meninggalkan egoisme dan mengupayakan kerendah hatian, maka kerendah hatian itu merupakan karomah, mukjizat bagi orang tersebut. Jadi siapakah di antara kalian yang tidak mau untuk menjadi orang yang ahli karomah, ahli mukjizat? Aku mengetahui bahwa setiap orang menghendaki hal itu. Jadi ini merupakan mukjizat yang abadi sifatnya. Jika kalian menginginkan mukjizat yang abadi, inilah sebetulnya. Inilah revolusi yang harus kalian ciptakan dalam diri kalian. Jadi meninggalkan keburukan, meninggalkan akhlak yang buruk, dan mengupayakan akhlak yang luhur, yang mulia. Beliau bersabda, jika manusia memperbaiki akhlaknya, karena ini merupakan karomah yang tidak akan pernah hilang dampaknya, bahkan terus bermanfaat sampai jauh. Seorang mukmin hendaknya dia disebut sebagai ahli karomah di dalam pandangan orang-orang yang baik. Dalam pandangan Allah Ta'ala juga dia sebagai ahli karomah, dan di hadapan manusia juga dia sebagai ahli karomah. Jadi dia melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala dan kepada hambanya juga. Beliau bersabda, banyak sekali orang-orang yang buruk, yang dia tetap tidak mau menerima kebenaran, meskipun melihat mukjizat. Tapi seorang yang jahat sekalipun, dia tidak mau berubah menerima kebenaran, meskipun melihat mukjizat, tapi setelah melihat mukjizat akhlak, dia tunduk, dia mau menerima kebenaran. Dan tidak ada cara lain baginya selain dari menerima kebenaran. Banyak sekali kita jumpai dalam riwayat hidup orang-orang, bahwa banyak sekali orang yang menerima kebenaran, menerima agama yang benar setelah melihat mukjizat akhlak. Ketika beliau menyampaikan hal itu, Masih Maud salam, pada saat itu terjadilah satu pengamalan, penzahiran amalan dari diri beliau alaihi salam sendiri. Pernah saya sampaikan dalam khutbah sebelumnya beberapa kali, saat bahwa ada dua orang Sikh datang di dalam majlis Masih Maud salam, di masjid Masih Maud salam, lalu dia mulai mencaci maki, lantang mulut, mencaci Masih Maud salam, berkata-kata jorok di dalam majlis beliau, tapi Masih Maud salam tetap bersabar dan diam. Pada saat itu, orang-orang Ahmadi hadir di sana, banyak sekali. Dan para Ahmadi
sangat kagum melihat akhlak Masih Maud alaihissalam yang begitu sabar dalam menghadapi dua orang Sikh tadi. Padahal itu banyak sekali orang Ahmadi dalam majlis tersebut, dan itu di masjid beliau sendiri. Namun Masih Maud alaihissalam tidak mengizinkan seorang Ahmadi pun untuk menghardik orang Sikh tersebut. Tapi lalu tidak lama kemudian datanglah polisi yang menangkap dua orang Sikh tadi. Inilah teladan yang beliau perlihatkan di hadapan para Ahmadi pada saat itu. Menjelaskan hal tersebut bahwa serangga Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sebenarnya adalah tanpa karunia Allah Ta'ala, serangga hawa nafsu tidak bisa keluar dari diri kita. Jadi, perlu bagi kita untuk meraih karunia Allah Ta'ala. Beliau bersabda, ini merupakan serangga yang sangat halus dan paling banyak memberikan mudarat, kerugian. Orang yang terdampak dengan hawa nafsu dan dia terkeluar dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, lalu dia merampas hak-hak orang lain, dan tidak hanya orang biasa saja, ini bisa menguasai orang-orang yang terpelajar sekalipun, para sufi sekalipun, orang-orang ulama sekalipun, tapi meskipun mereka orang-orang hebat dalam keilmuan, mereka bisa terjerumus dalam hal tersebut. Jadi, tidak hanya orang yang jahil saja yang tidak bisa melaksanakan hak-hak kepada sesama hamba. Bahkan beliau bersabda, orang yang terpelajar sekalipun, bahkan ulama, orang yang berilmu, bahkan lebih dari itu, orang yang memahami ilmu agama, seorang fakir, seorang sufi, mereka pun tidak jarang untuk terjerumus dalam keburukan tersebut. Ketika mereka mendapatkan kesempatan, mereka melupakan segalanya. Jika tidak, tidaklah mereka ingat kepada Allah Ta'ala, tidak juga mereka memperhatikan hak-hak hambanya. Inilah merupakan keberanian dengan menjauhkan berhala tersebut. Dan jika kita mengenali hal tersebut, ini merupakan kebijakan yang sempurna. Inilah yang dapat menciptakan kemunafikan dan bisa menciptakan perpecahan di antara sama saudara. Begitu juga jika ada merampas hak orang lain, akan tercipta keburukan dari itu. Beliau bersabda, setiap saat, mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala hanya sesuatu yang tidak berguna. Banyak sekali orang yang tidak memahami makna tauhid yang hakiki. Ketika dikatakan kepadanya, dia langsung protes, katanya, apakah kami bukan muslim? Apakah kami tidak membaca kalimat syahadat? Sangat disayangkan. Dia hanya menganggap cukup dengan hanya membaca kalimat syahadat saja. Dengan membaca cukup, katanya. Tujuan sebenarnya tauhid itu dia tidak fahami. Dia hanya menganggap bahwa dengan baca la ilaha illallah saja cukup. Beliau alaihissalam bersabda, saya mengatakan dengan sebenarnya bahwa jika manusia mengetahui hakikat dari kalimah thayyibah dan mengamalkan hal itu, maka akan dapat mendapatkan kemajuan yang besar dan akan dapat menyaksikan kudrat Allah Ta'ala yang agung. Beliau bersabda, fahamilah dengan baik bahwa aku yang berdiri pada makom ini, bahwa aku bukanlah berdiri sebagai penasihat yang biasa-biasa saja. Aku datang bukan untuk menyampaikan kisah-kisah saja. Aku datang untuk meninggikan kalimah syahadat. Pesan yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, itu akan aku sampaikan kepada umat manusia. Beliau bersabda, aku tidak memperdulikan apakah ada yang mau mendengarkanku atau tidak. Ada yang mau meyakini atau tidak. Sebagai jawabannya, kalian sendiri akan menjawabnya. Aku harus melaksanakan tanggung jawab ini. Banyak sekali orang yang masuk dalam jemaatku dan mereka mengikrarkan tauhid, namun saya sampaikan dengan penuh penyesalan, dia tidak meyakini hal itu. Orang yang mengkhianati saudaranya atau dia terjerumus dalam berbagai keburukan, aku tidak yakin bahwa orang itu yakin kepada tauhid. Beliau bersabda,
untuk meyakini bahwa Allah Ta'ala itu tauhid adalah lazim. Dia tidak merampas hak orang lain. Jika dia masih merampas hak orang lain, berarti dia tidak memahami. Berarti dia tidak meyakini tauhid. Jika dia meyakini, berarti dia tidak akan merampas hak orang lain. Ini merupakan nikmat yang dengan meraihnya akan tercipta satu revolusi yang besar dalam diri manusia. Jika dia memahami makna la ilaha illallah, maka akan tercipta satu perubahan besar dalam diri kalian. Beliau bersabda, kedengkian, kebencian, hasad, ria tidak akan tersisa lagi dalam dirinya. Dan kedekatan kepada Allah Ta'ala akan terjalin. Perubahan ini akan terjadi, akan menjadi seorang muwahhid, pemegang tauhid yang hakiki, ketika takabur, egoisme, kebencian, kedengkian, permusuhan, kikir, kemunafikan, melanggar janji, itu terjauh dari dirinya. Untuk menjadi seorang muwahhid yang hakiki, pemegang tauhid, tinggalkanlah ketakaburan, tinggalkanlah egoisme, tinggalkanlah hal yang dibuat-buat atau ria, tinggalkanlah perbuatan dengki, iri. Jika ada yang minta maaf kepada kalian, maafkanlah. Kita hendaknya tidak menyimpan permusuhan. Tinggalkanlah kekikiran. Tinggalkanlah kemunafikan dan pelanggaran janji. Jika kalian meninggalkan semua perbuatan itu, maka kalian akan menjadi seorang muwahhid yang sejati. Dan berarti kalian memahami makna dari la ilaha illallah. Beliau bersabda, selama berhala ini ada dalam diri kalian, bagaimana mungkin kalian bisa dikatakan benar keyakinan kalian dalam tauhid? Karena itu bertentangan dengan ketawakalan. Jadi adalah benar. Jika hanya mengatakan di mulut saja bahwa Allah Ta'ala itu wahdahu la syarik, tidak ada sekutu di dalamnya, dia mengikrarkan di mulut. Tapi jika ada hal yang bertentangan dengannya, lantas dia emosi, marah ke sana kemari. Jadi intinya adalah manusia, di dalam diri manusia, serangga hawa nafsu tidak akan bisa hilang tanpa karunia Allah Ta'ala. Dan karunia Allah Ta'ala tidak akan didapat tanpa tauhid yang hakiki. Hanya mengatakan la ilaha illallah saja di mulut tidak akan menjadikan manusia seorang muwahhid, pemegang tauhid. Untuk menjadi seorang muwahhid, harus meyakini bahwa Allah Ta'ala itu pemilik segala kekuatan. Dan jika Allah Ta'ala dianggap sebagai pemegang segala kekuatan, pemilik segala kekuatan, dan dianggap sebagai berhala yang hakiki, maka manusia tidak akan dapat untuk merampas hak orang lain dengan berbagai cara apapun. Jadi orang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada saudaranya, tidak mau berdamai dengan saudaranya, orang yang tidak mau menghentikan permusuhan, berarti dia tidak meyakini tauhid. Itulah kesimpulan dari penjelasan Masih Maud Salam tadi. Ini merupakan poin yang jika difahami, maka kita semua akan menjadi orang yang memegang perdamaian. Dan kita akan melaksanakan kewajiban kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi, setiap kita, setiap saat, hendaknya memahami topik ini dan mengevaluasi diri. Jika tidak, bagi kita, ini merupakan bahan renungan. Di mulut kita mengikrarkan tauhid, namun amalan kita justru malah bertolak belakang dengan ikrar kita. Hadrat Masih Maud Salam di dalam buku beliau, Filsafat Ajaran Islam, berkenaan dengan meninggalkan keburukan dan jenis-jenisnya, beliau bersabda, dan satu jenisnya beliau sabdakan adalah bagaimana keburukan itu dapat ditinggalkan dan bagaimana ditinggalkan. Ada berbagai cara untuk itu. Salah satunya adalah
janganlah menimpakan kezaliman kepada orang lain dan jauhilah perbuatan buruk dan bersikaplah berdamai dengan orang lain. Inilah salah satu jenis dari meninggalkan keburukan. Jika kalian mengarungi hidup seperti itu, yakni janganlah berbuat zalim kepada siapapun, janganlah menimpakan kerugian kepada siapapun, bahkan secara utuh kalian menjauhi keburukan, secara ikhlas, dan menyebarkan perdamaian, dan meningkatkan, menambahkan kecintaan satu sama lain. Itu adalah penting. Beliau bersabda, jadi tidak diragukan lagi, perdamaian adalah akhlak yang tinggi dan bagi kemanusiaan sangatlah penting. Dan sesuai dan kekuatan fitrati alami yang ada di dalam diri anak-anak, jelaslah bahwa manusia di dalam kondisi alami, yakni ketika dia tidak mempunyai akal, dia tidak dapat memahami topik perdamaian, begitu juga topik peperangan. Manusia, jika akhlak ini terdapat di dalam diri anak-anak secara alami, yakni berdamai dengan temannya, anak ketika setelah bermusuhan dia siap untuk berdamai dengan kawannya. Beliau bersabda, jika manusia memahami kondisi alami tersebut, ketika dia memiliki akal, jika tidak punya akal, berarti dia tidak bisa memahami topik damai tadi. Begitu juga dia tidak akan memahami topik peperangan, kapan dia harus berdamai, dalam kondisi apa dia harus berdamai. Beliau bersabda, jadi kebiasaan kesesuaian itu merupakan akar dari perdamaian, tapi karena dia tidak diupayakan dengan akal dan upaya sehingga tidak tergolong ke dalam akhlak. Bahkan akan termasuk ke dalam jenis akhlak jika dia dengan iradah dan tanpa melakukan keburukan dan sesuai dengan tempat dan situasi, keadaan, dia menyebarkan perdamaian. Jika dia tidak memiliki potensi kekuatan atau seperti kondisi anak-anak, dia berdamai, berarti itu bukan akhlak yang luhur. Akhlak luhur itu akan terjadi ketika semua kondisi tadi dialaminya dan dia berupaya untuk dengan iradah menghitungkan perdamaian, atau jika terkadang di dalam suatu negeri atau suatu kaum terjadi suatu peperangan, saat itu diputuskan, namun tidak jauh dari keadilan, tidak jauh dari akal, melainkan sesuai dengan akal, tempat dan waktu. Begitu juga perdamaian di dalam kondisi yang tepat baru akan menjadi akhlak yang luhur. Beliau bersabda, jika manusia memiliki akhlak perdamaian tadi, menggunakannya dan sesuai dengan kondisi dan waktu, Allah Ta'ala mengajarkan bahwa wa aslihu dzata bainikum, yakni berislahlah satu sama lain, wasulhu bil khair, bahwa perdamaian itu adalah lebih baik. Wa in janahu lisalmi fajnah laha, jika kalian tunduk untuk berdamai, maka engkau pun tunduklah untuk berdamai. Atau pihak yang kedua condong kepada perdamaian, untuk berdamai, maka kalian pun harus berdamai. Wa in janahu lisalmi fa in fajnah laha. Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi hamba Allah Ta'ala yang Rahman, dia yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh kerendahan hatian. Lalu Allah Ta'ala berfirman,
Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika dia melewati hal-hal yang lagau, maka dia melewatinya dengan penuh wibawa. Lalu beliau mengutip ayat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yakni tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Niscaya orang yang semula bermusuhan dengan kamu akan menjadi teman yang baik, teman yang akrab. Beliau bersabda, yakni upayakanlah perdamaian di antara sama kalian, karena di dalam perdamaian ada kebaikan. Jika musuh kalian tunduk kepada kebenaran, orang tunduk untuk berdamai, maka kalian pun harus berdamai. Jika kalian mendengarkan hal yang lagau, yang merupakan permulaan dari peperangan, maka kalian harus menghindarinya hal itu. Lewatlah. Jika kalian mendengarkan hal yang lagau, yang dapat mengakibatkan timbulnya peperangan, perpecahan, perselisihan, maka hindarilah itu dan pergilah dengan penuh wibawa. Dan janganlah kalian mulai untuk berselisih dengan karena hal-hal sepele. Dan memahami, mengenali perdamaian, yaitu maksudnya adalah janganlah menganggap hal-hal yang sepele tadi, dan maafkanlah. Dan kata-kata lagau yang digunakan dalam ayat ini, jelaslah bahwa dalam bahasa Arab, kata lagau itu adalah perbuatan. Misalnya, seseorang dia melakukan satu hal buruk, atau dia melakukan perbuatan yang sebetulnya tidak merugikan diri dia sendiri, atau hal yang sepele, atau hanya ada orang yang mencaci maki atau mengolok-olok yang tidak berdampak kepadanya sebetulnya, kepada orang lain, kepada kita sebetulnya, maka inilah tanda dari perdamaian. Hendaknya anggaplah angin lalu. Jika ada orang yang berupaya untuk menimpakan kerugian yang sepele saja, sedikit saja kepada kita, maka lupakanlah itu. Palingkanlah itu. Dan tinggalkanlah itu. Lalu kalian tinggalkanlah orang itu dengan elegan. Beliau bersabda, orang yang dia dengan jahat, maka jawablah dengan cara yang baik. Jika kalian melakukan dengan cara itu, maka musuh pun akan menjadi kawan kalian. Jika kalian menasihati dengan baik. Beliau alaihissalam bersabda, dalam menyiapkan jemaat ini, tujuannya adalah supaya lidah, telinga, mata, setiap anggota tubuh menyerap ketakwaan. Cahaya ketakwaan harus ada di dalam dirinya maupun di bagian luarnya. Harus menjadi, jangan sampai ada kemarahan, emosi dalam dirinya. Saya melihat kebanyakan orang dalam jemaat ini masih banyak memiliki emosi yang gampang naik pitam. Hal-hal sepele saja mulai untuk naik pitam, marah, dan mulai berselisih dengan orang lain. Orang yang seperti ini tidak ada sedikit pun bagiannya dengan jemaat. Dan saya tidak dapat meyakini apa susahnya jika ada yang mencaci kita, lalu kita diam, apa susahnya? Jangan menjawabnya. Istilah setiap anggota jemaat, pertama-tama dimulai dengan akhlak. Hendaknya sejak permulaan kita harus maju dalam hal kesabaran, dan yang terindah adalah, yang terbaik adalah jika ada yang berbuat buruk kepada kita, maka doakanlah orang tersebut dengan hati yang merintih, semoga Allah Ta'ala mengislah orang itu. Dan janganlah kalian menambahkan kedengkian dalam diri kalian. Sebagaimana dalam hukum undang-undang dunia, begitu juga hukum-hukum Allah Ta'ala. Ketika dunia tidak meninggalkan hukumnya, bagaimana Allah Ta'ala bisa meninggalkan hukum undang-undangnya? Jadi, sebelum tercipta perubahan di dalam diri kita, maka kalian tidak ada artinya di dalam pandangan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala sama sekali tidak menyukai jika kelembutan, kesabaran, pemaaf diganti dengan sifat yang jahat. Jika kalian maju dalam akhlak yang baik tadi, maka kalian akan segera sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita bergabung dalam jemaat beliau ini adalah supaya kita membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita dan tauhid yang hakiki disemaikan dalam diri kita. Sebagaimana beliau bersabda, untuk itu kita harus mengupayakan akhlak-akhlak mulia tadi yang berhubungan dengan hukukul ibad yang akan didapatkan dengan melaksanakan kewajiban kepada umat manusia. Beliau pernah bersabda, jika kalian menjalin hubungan denganku dan mengklaim bahwa kalian masuk ke dalam pasukanku, maka upayakanlah akhlak yang mulia dan hindarilah kekacauan, fitnah. Beliau bersabda kepada para Ahmadi, sucikanlah hati kalian dan meningkatlah di dalam kasih sayang, dan jadilah kalian orang simpati kepada orang lain. Sebarkanlah kedamaian di muka bumi ini supaya agama Allah Ta'ala menyebar di dunia ini. Sebarkanlah kedamaian supaya Islam itu menyebar di dunia ini, supaya terbuka pintu tabligh. Beliau bersabda, jadi bangkitlah kalian dan bertobatlah dan buatlah Allah Ta'ala ridho dengan perbuatan baik. Beliau bersabda kepada anggota jemaat untuk mengeluarkan kedengkian, kezaliman dari dalam diri dan bersikap simpati kepada orang lain. Beliau bersabda, saat ini aku katakan kepada anggota jemaatku yang meyakini bahwa aku adalah Masih Maud untuk senantiasa meninggalkan perbuatan yang buruk. Allah Ta'ala mengutusku sebagai Masih Maud dan Allah Ta'ala telah memakaikan jubah Al-Masih kepadaku. Untuk itu aku nasihatkan kepada kalian supaya jauhilah keburukan dan bersikap kasih sayanglah kepada umat manusia. Bersihkanlah hati kalian dari kedengkian dan kebencian. Jadilah kalian seperti malaikat dalam hal betapa buruknya agama yang tidak dijumpai kasih sayang kepada umat manusia. Betapa buruknya jalan yang dipenuhi dengan duri kebencian. Kalian yang bersamaku, janganlah seperti itu. Renungkanlah apa yang telah kalian dapatkan dari agama. Apakah hanya setiap saat kalian selalu berbuat zalim kepada orang lain yang kalian dapatkan dari agama ini? Tidak. Agama adalah untuk meraih kehidupan, sifat-sifat yang ada dalam diri Allah Ta'ala. Yang tidak dapat diraih selain dari memiliki sifat-sifat Allah Ta'ala dalam diri kita. Bersikap kasih sayanglah kepada setiap orang, kepada segala sesuatu. Itu tidak akan dimiliki tanpa akhlak yang mulia. Supaya kalian dikasihi di langit, datanglah, aku akan ajarkan jalan kepada kalian yang dengannya nur kalian akan unggul di atas nur-nur lain, yakni kalian tinggalkanlah segala kerendahan, kebencian, dan jadilah orang yang simpati kepada orang lain, dan jadilah kalian milik Allah Ta'ala, dan sucikanlah diri. Inilah jalan yang dengannya akan mendapatkan karomah dan mujizat, dan doa-doa dikabulkan, dan malaikat akan turun untuk menolong kalian. Namun ini tidak akan diperoleh dalam beberapa hari saja. Meningkatlah dalam ini, majulah. Ambillah pelajaran dari seorang tukang cuci. Dia memasukkan kain itu dipanasi sehingga pengaruh api tadi memisahkan kekotoran dari pakaian. Lalu pada pagi harinya dia bangun dan membasahi pakaian tadi dengan air. Lalu dia memukul-mukulkannya kain tadi dengan batu, kepada batu. Lalu kekotoran yang tadi menempel di dalam pakaian tadi, dia sudah luntur dengan
api dengan panas api, lalu dipukul-pukul dengan kepada batu, lalu kekotoran tadi menjauh, hilang dari pakaian tadi. Atau pada zaman ini kita lihat mesin cuci diputar dengan kencang pakaian itu sehingga kekotoran itu menjadi hilang dari baju. Sepertilah yang beliau contohkan. Beliau bersabda, sampai-sampai pakaian menjadi putih kembali, seperti baru. Inilah upaya untuk mensucikan diri manusia. Sebagaimana kita mencuci pakaian, begitu juga lah upaya untuk mensucikan diri manusia. Dan najat, keselamatan kalian akan diperoleh dari proses ini. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan, Qad aflaha man zakkaha, yakni sukseslah orang yang telah mensucikan diri dari kekotoran. Berupayalah untuk mensucikan diri seperti contoh orang yang mencuci pakaian tadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita supaya kita dapat mengamalkan ajaran Masih Maud alaihi salam dan kita menjadi orang yang penuh kasih sayang kepada umat manusia dan menyebarkan perdamaian dan memahami tauhid dengan pemahaman yang hakiki dan dapat menyebarkan kasih sayang kepada lingkungan masyarakat kita. Jangan sampai hasad duniawi menguasai kita, melainkan kita harus senantiasa sibuk dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala. Inilah yang menjadi tujuan kita. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.